Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mulai Juni ini kita mulai online kelasnya itu menggunakan WhatsApp karena edaran dari kampus untuk meringankan beban teman-teman juga atas kuota yang merajalela ya untuk melakukan video conference. Jadi Mister sendiri mencoba untuk sharing by WhatsApp grup gitu ya. Tapi untuk media ini bisa share aja video recordingnya. Oke, untuk meeting 9 sebenarnya, cuman kita kan agak lambat kemarin ya. Jadi ini kita udah mulai ke listening. Udah mulai ke listening, di mana listening itu ada 3 ya. 3-4 bagian. Pertama, fotograf, kemudian ada conversation, kemudian keempat itu long conversation. Di mana kalau fotograf ini seperti teman-teman lihat ya, ini Mister bantu carikan referensi sebenarnya banyak banget ada di Google, langsung aja TOEIC listening photograph gitu ya. Nah, di sini banyaklah praktisnya ya. It's a lot of practice, many practice you can try one by one because for every single sites it has own characteristic but it has same way for each test gitu. Jadi banyak macam soalnya mungkin berbeda-beda dan mungkin juga dia yang sama, yang penting pembahasannya sama di listening. Seperti itu. Oke, langsung saja ke contohnya. Ini seperti yang exam English ya, di sini sebenarnya banyak teman-teman bisa klik satu persatu kalau mau latihan. Ada juga level testnya buat kedepannya. Ini lebih interaktif karena kalau by online ataupun komputer itu si picture-nya bergambar, tetapi untuk kampus dan institusi para penyedia English test itu ada sih yang menggunakan computer based, tapi itu harganya price-nya lebih mahal daripada yang biasa. Jadi pada dasarnya seringnya kampus juga nanti teman-teman sebelum lulus itu akan tes TOEIC sebenarnya, itu menggunakan base paper test. Itu insya Allah cukup jelas, cuman hitam putih, tidak berwarna. Memang dari sananya. Ini ada exam test, kemudian ada English best ya. Kemudian juga ada TOEIC practice. Oke. Sebenarnya ini out of the model that I have shared to you for unit 4, unit 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu soal listening semua. Tapi coba Mister share dari yang mudah ya, gambaran umumnya tentang listening di TOEIC itu. Tadi saya udah share bahwasannya there are 3 parts of sections ya in listening. First one is the photograph, second conversation, and longest conversations. Ini juga biasanya berlaku untuk TOEIC aja. Kalau yang TOEFL maupun IELTS itu tidak ada photograph. Jadi sebenarnya bagian listening photograph itu bisa dibilang gampang, tapi menjebak. Kenapa Mister bilang demikian? Karena mungkin teman-teman lihat ya, seperti ini. Nanti kan pas tes itu teman-teman ada gambar, ini lihat gambarnya. Contoh pertama, first you look at the photograph. Teman-teman bisa ngeliat apa? Di sini ada wanita, di meja kerjanya ada komputer, gitu kan. Jadi pertama sih guessing dulu ya. Oh ini bisa jadi tempat kerja atau di kamar kerja ya kan. Kemudian ada wanita ataupun orang lagi kerja di depan komputer. Nah, jadi sedetail mungkin ataupun gambaran umumnya teman-teman udah bisa catch up the picture uh, what is it about gitu ya. Kemudian
Nah, selain kalau udah gambar umum kan tadi kan udah dijelaskan. Coba lihat ke hal-hal yang detail. Karena kenapa? Karena nanti pertanyaan itu bisa jadi out of the context of the gambaran umum dari picture tersebut. Karena nggak mungkin untuk level TOEIC teman-teman itu nanti ditanya, teman-teman lihat gambar apa? What do you see in the picture? Kemudian jawabannya misalkan ada wanita lagi kerja gitu. Itu terlalu gampang. Tetapi bisa jadi itu tadi yang gampang banget, atau bisa jadi malah hal-hal yang detail seperti ini. Sebelah kiri wanita tersebut, ya kan, karyawati tersebut ada apa? Bisa dilihatnya. Di situ ada kacamata, there are paper, notes gitu kan. So what is, misalkan itu kalau masalah posisi, nanti pembahasannya ada di unit-unit setelahnya. Oke, jadi ini gambaran umum dulu ya. Agak cukup panjang intronya, langsung saja. Nah, lihat. Jadi setelah nanti itu di apa namanya, di tes itu ada gambar, kemudian jawabannya itu cuman choice A, B, C, dan D. Nah, sedangkan misalkan nih keterangan A, B, C yang bisa teman-teman baca di sini, like the woman is wearing glasses. There is a note on the keyboard. The woman is facing the monitor. There is a lamp above the computer. Ini semuanya listening. Jadi tulisan-tulisan ini nggak bakalan ada di paper test teman-teman. Di apa namanya, LJK ya. What is it? Iya di paper testnya, di soal nggak ada. Itu semuanya based on listening. Makanya itu challengingnya. Jadi walaupun gambarnya gampang tentang ini, tapi teman-teman namanya listening harus didengerin. Pilihan itu apa? Seperti sini ya. B apa, C apa, D apa. Itu gambaran mudahnya. Gambaran yang apa namanya, agak challengingnya, menantangnya lagi. Kedua itu misalkan teman-teman kan udah ngelihat nih di sini. Oh, ini di kantor, kalau di tempat kerja gitu kan. Eh, jadi analoginya itu teman-teman jangan harapkan A sama dengan A. Ngerti kan maksudnya A sama dengan A. Jadi jangan sampai teman-teman terlalu banyak berharap, oh ini jawabannya pasti tentang wanita bekerja di office. Nah, hal tersebut bisa jadi disinonimkan. Tahu sinonim persamaan. Makanya let's say bukan berarti nanti itu cenderung ke A sama dengan A, tapi bisa jadi A sama dengan 1. Analoginya demikian. Itu analogi sinonim ya. A sama dengan 1 itu kemudian urutan pertama ya kan. Kalau dari hitungan itu. Oke, jadi ada beberapa kemungkinan ya, selain jawabannya yang tidak terlalu mirip gitu kan, A sama dengan A, tapi bisa jadi analogi A sama dengan 1, atau hal-hal yang perintilan kecil tuh yang ada di sekitar picture-nya. Atau misalkan Maya yang ditanyakan out of the box deh. Apa yang dilihat si wanita itu di desk komputer desknya, di desktopnya. Malah itu yang ditanyain, padahal kita udah terlalu fokus ataupun menerka guessing yang sekitarnya ataupun pada umumnya, tapi ternyata hal yang detail yang ditanyakan. So, hati-hati. Tapi untuk contoh ini itu udah lumayan mudah ya. Ini teman-teman tadi mungkin udah sekilas lihat ya, atau teman-teman bisa visit sendiri. Coba kita mulai dengerin aja ya. A. The woman is wearing glasses. B. There is a note on the keyboard. C. The woman is facing the monitor. D. There is a lamp above the computer. Nah, teman-teman udah dengar kan? Nah, kalau teman-teman udah dengar, coba karena ini latihan bisa diulangi lagi dari pertama. Dan kita nanti coba post per choicesnya. Pertama. A. The woman is wearing glasses. Nah, the woman is wearing glasses. Jelas nggak di sini wanitanya, karyawatinya menggunakan glasses? Enggak dong, karena di sini kacamatanya di sini ya. Teman-teman bisa lihat.
Berarti jawabannya salah yang A. Kemudian B. There is a note on the keyboard. there is a notes on the keyboard. Ada nggak notes di atas keyboard? Tidak ada. Bukan on the keyboard, tetapi ini on the desktop atau above the keyboard, di atasnya. Ini notes gitu kan ya. Next. No, kan there is a note on the keyboard. Next. C. The woman is facing the monitor. Ada yang dengar tadi apa? The woman is facing the monitor. Tahu facing? Facing itu berhadapan. Nah, itu kemungkinan benar. Tapi harus yakin kalau itu jawabannya benar, atau kalau pengen meyakinkan lagi, sisa jawabannya yang D ya. Kira-kira apa yang D? Tadi udah ngintip kan? D. There is a lamp above the computer. There is a lamp above the computer. Di atas komputer, agak atas dikitnya lagi, itu ada lampu. Di sini tidak terlihat ada lampu. Mungkin di sini ada lampu tapi tidak terlihat. Ingat, ini kita harus sepatuk dengan gambar realnya. Sedangkan lampu meja itu ada di samping, not above. So, yang pasti benar itu adalah yang C. Nah, itu penjelasan Mister. Tapi kalau teman-teman belum puas dengan penjelasan Mister, itu teman-teman bisa baca sendiri penjelasannya di sini. Ini transkripnya. Oke, sekali lagi namanya listening, tidak ada transkrip ya. Semuanya itu kalau misalkan di TOEIC, ya udah gambar, kemudian nomor 2 gambar lagi. Namanya pertanyaan sama pilihan jawaban itu semuanya based on the listening. I think that's all about intro to listeningnya ya. Okay, so let's move or continue to the next step. So I will stop for the intro. Thank you.